Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa walah, wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Alhamdulillah, bagaimana kabarnya Bapak Ibu semua, rekan-rekan semua, sahabat semuanya? Semoga Anda selalu berada dalam rahmat, berkah, dan cinta dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kehidupan Anda semakin jaya, semakin kaya, semakin makmur, semakin indah dan bahagia, juga semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita semua dimatikan dalam keadaan husnul khatimah dan dimasukkan ke dalam surga Allah. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah, bagaimana Anda semua setelah mendengarkan ilmu-ilmu dari Magnet Rezeki, ya? Tentunya kehidupan kita jadi jauh-jauh lebih baik lagi, ya. Dan itu yang saya rasakan kepada banyak sekali alumnus dari channel maupun yang setelah ikut private training gitu ya dari para CTMR kita, dan juga yang ikut camp, ya. Kalau camp ini 3 hari 2 malam memang luar biasa, ya, sampai keluar dari acara itu plong sekali gitu ya. Nah, sementara yang private training, ya, itu 1 harian, tapi tetap ya ada beberapa ilmu-ilmu yang bisa dibahas di kesempatan tersebut. So, mudah-mudahan kita bisa terus bersilaturahim dalam kesempatan-kesempatan yang berikutnya. Nah, teman-teman semua, umur Magnet Rezeki sampai audio ini dibuat sudah kurang lebih 3 tahun, ya. 3 tahun yang luar biasa kebersamaan kita. Dan rasanya bahagia sekali melihat banyak sekali yang sudah menggunakan ilmu ini. Kemudian pertanyaan adalah what next? Apa yang kita lakukan berikutnya? Mungkin sebagian dari teman-teman sudah melihat ya apa yang kita sampaikan di channel gitu, bahwa sejak November 2017 kemarin kita terus rally, rapat, pelan-pelan ya, menyusun aspek legal dan seterusnya, sampai kemudian kita mengorganisasi diri menjadi sebuah koperasi, ya. Kenapa sih koperasi? Ya, karena pertama, kita memang kalau ingin berjamaah mesti ada badan hukumnya, ya. Kita nggak mungkin jadi ormas, nggak mungkin jadi orpol gitu ya, nggak mungkin juga menjadi PT. Nah, maka lembaga yang kita pilih adalah koperasi. Ada banyak sekali yang menanyakan ke saya, Pak Nas, koperasi kok nggak bagus gitu ya, namanya tuh kurang bagus di mata masyarakat gitu. Ya, kalau saya sih ingin mengajak teman-teman semua untuk melihat sisi sebaliknya, bahwa banyak sekali koperasi-koperasi yang sukses di dunia. Contohnya misalnya Fonterra gitu ya, kalau Anda pernah dengar yang namanya Fonterra, itu di New Zealand. Fonterra ini bagus sekali, bahkan menjadi salah satu entitas bisnis terbesar yang menghimpun 20.000 peternak, ya, yang akhirnya dia mengekspor susu terbaik dari Selandia Baru. Ada juga mungkin Anda kenal dengan S Hardware, ya, itu juga koperasi. Carrefour itu juga koperasi. Kemudian kalau lembaga seperti FC Barcelona, ya, football club, ya, itu di Barcelona. Ada satu stadionnya Camp Nou. Itu Camp Nou itu dibangun dengan dana koperasi. So, ya, kita melihat mereka bisa sukses, kenapa kita enggak, ya. Nah, bismillah, dengan potensi kita yang seperti sekarang ini, ada 80.000 lebih member yang ada di channel yang masih terus setia bersama gitu ya. Kemudian juga lulusan-lulusan camp juga udah lebih gitu ya, dari udah banyak lah begitu ya. Kemudian juga para alumnus trainingnya juga sudah banyak, pembaca bukunya juga sudah banyak, ya. So, yuk sama-sama kita mengorganisasi diri. Nah, sebelum audio ini saya buat, saya minta teman-teman semua untuk melihat video yang saya tayangkan, ya, yang saya kirimkan gitu ya. Bagaimana videonya? Ya, ada 3 persoalan besar di bangsa ini. Yang pertama adalah riba. Yang kedua adalah ada banyaknya produk-produk yang asing yang masuk ke Indonesia. Dan yang ketiga adalah eksploitasi sumber daya alam yang dikelola dan dikeruk oleh perusahaan-perusahaan asing. Tentunya kita bukan cuma ingin mengutuk kegelapan gitu ya. Kita bukan ingin mengutuk kegelapan. Oh, kok ini gelap banget gitu ya. Nah, orang Magnet Rezeki adalah orang yang menyalakan lilin. Walaupun lilinnya
mungkin belum besar, tapi sekecil apapun lilin, ya, sekecil apapun cahaya, dia akan melawan kegelapan, Bapak Ibu, ya. Nah, begitu juga dengan video yang tadi saya sampaikan, yang saya kirimkan, Bapak Ibu. Dan memang faktanya demikian, ya. Magnet rezeki, kita tidak bicara tentang bahayanya riba, ya, kita tidak bicara tentang seminar riba dan seterusnya, ya. Kita tidak akan membuat seminar-seminar anti riba dan seterusnya, karena itu sudah dilakukan oleh teman-teman kita yang lain. Magnet rezeki akan bicara tentang solusi. Apa solusinya? Apa solusi yang kita bisa berikan? So, Bapak Ibu, dalam audio ini saya ingin menawarkan solusi buat Bapak Ibu semua. Mungkin sebagian di antara Anda akhirnya mampu membaca cara fikir, pola fikir, dan strategi yang akhirnya saya kembangkan. Pertama kali, ya, itu kita bangun value dulu, ya. Kita bangun value, kita bangun nilai, kesamaan gitu ya. Kemudian kita udah mulai satu frekuensi nih semuanya gitu kan. Oh, ternyata Anda sudah mencintai ilmu magnet rezeki gitu ya. Karena memang semuanya dimulai dari sana, Bapak Ibu. Kalau ada sebuah rumus, ya, itu yang diamini oleh banyak sekali ahli kekayaan di luar sana. Kekayaan adalah kekayaan sama dengan W sama dengan value dikali leverage. V dikali L. Value itu nilai. Kita nggak mungkin bisa, ya, mengembangkan kekayaan kalau kita nggak punya value-nya. Nah, value kita ini bagus sekali, Bapak Ibu. Value kita ini luar biasa. Ada Al-Quran dan kisah-kisah keajaiban yang ada di dalamnya. Dengan kisah-kisah keajaiban itu banyak tercipta keajaiban yang luar biasa. Nah, tapi value tanpa leverage juga nggak akan jadi apa-apa. Value hanya value saja. Nah, selama 3 tahun ini kita bangun value-nya kita, Bapak Ibu. Value-nya apa? Value-nya magnet rezeki. Semua akhirnya sudah mencintai ilmu magnet rezeki, menginternalisasikan, lalu kemudian mengamalkan di keluarga dan merasakan banyak sekali keajaiban yang terjadi. Tapi kalau kita tidak meleverage gitu ya, kita tidak mendaya ungkitkan ini value, maka dia hanya segitu-gitunya aja. So, it's time, ya. Inilah waktunya. Ya, waktunya untuk apa? Waktunya untuk masuk kita meleveragekan diri, ya, menghimpun semua kekuatan, ya. Dalam Al-Qur'an disebutkan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah wa min ribatil khail turhibuna bihi aduwwallahi wa aduwwakum. Maka persiapkanlah, ya, apa-apa kekuatan yang kalian miliki, gitu ya. Jadi persiapkan semua kekuatan yang kalian miliki, termasuk dari kuda-kuda yang sedang tertambat, gitu ya. Sampai kuda-kuda yang masih tertambat saja dipersiapkan untuk mereka masuk dalam medan perang. Nah, kalau sekarang kan kita perangnya bukan perang melawan fisik, ya Bapak Ibu, ya. Kita bukan ada yang membom negara kita, kan tidak, ya. Tidak ada yang ngebom negara kita, nggak ada agresi gitu ya, tidak ada lagi agresi. Tapi yang terjadi, Bapak Ibu, adalah serangan, Bapak Ibu, serbuan apa? Pertama, kita dilemahkan dengan apa? Dilemahkan dengan riba, Bapak Ibu. Maka yuk sama-sama kita doa. Saya tidak menyalahkan Anda semua yang mungkin pernah gitu ya terkena riba di zaman yang dulu, tapi kan itu kan zaman dulu. Ya, nggak apa-apalah gitu ya. Yang dulu kita tinggal tutup dengan istighfar. Kemudian ke berikutnya, yang riba-riba yang dulu itu, ya jangan diulang lagi. Ya, kalaupun ada sekarang diselesaikan. Kalaupun seandainya sekarang nih mau, ya tantangannya nih orang yang kena riba itu adalah mau minjem lagi ke tempat yang lain dengan riba lagi yang lain. Sehingga akhirnya kita jadikan bahwa gali lubang tutup lubang itu adalah sebagai sebuah gaya hidup. Stop sampai di sini. Stop dulu gitu ya. Kalaupun seandainya Anda punya rumah, dulunya pernah gitu ya, kontrak sama bank udah jalan 5 tahun, ya sudah teruskan aja, itu jadi amanah buat Anda, harus diteruskan gitu ya. Tapi kalau seandainya Anda memang mau pindah, coba pindah ke lembaga keuangan yang lain. Atau Anda jual, ya kemudian saya mau bersih dari masa lalu saya, ya boleh-boleh saja. Semua pilihannya benar, Bapak Ibu. Yang penting jangan diulang kembali gitu. Itu aja. Yang penting jangan diulang kembali. Jangan buat kontrak baru. Jangan buat kontrak riba yang baru. Nah, kalau dari video itu Bapak Ibu, ya, dari video itu yang dilakukan oleh mereka tidak mengagresi kita.
yang dilakukan untuk melemahkan bangsa kita, sebenarnya mereka tuh bukannya ingin menghancurkan kita, enggak, cuma mereka pengen kaya raya aja gitu ya. Karena kita negara kaya, maka mereka ingin masuk ke negara kita. Wajar toh? Wajar sekali, mereka pengen kaya, nggak apa-apa ya. Cuma yang nggak wajar adalah kita yang termakan oleh strategi mereka gitu. Ya, oleh strategi orang-orang yang ingin kaya dengan cara yang di luar cara-caranya Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya kita ikut ngeriba juga gitu Bapak Ibu. Maka yang harus kita lakukan apa? Yang harus kita lakukan adalah berhenti gitu ya. Berhenti dari riba. Berhenti dari kontrak-kontrak baru yang riba. Tapi gimana Pak Nas? Nah, ya nanti kita bicara tentang solusinya. Yang kedua tentang produk-produk asing yang datang ke negara kita. Ya, akhirnya sekarang ini kita tergantung sekali. Kita menjadi negara konsumtif. Apa itu negara konsumtif? Ya mengkonsumsi saja Bapak Ibu. Ya, yang memproduksi mereka. Barang-barang semua dari mereka, brand semua dari mereka, mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki, kendaraan, rumah, ya, dan seterusnya, handphone kita, itu semua dari asing Bapak Ibu. Kita tidak membenci asing, tidak sama sekali. Mereka kan ciptaan Allah juga Bapak Ibu, ya. Kita tidak membenci sama sekali, kita tidak menyalahkan mereka semua, ya. Mereka berkarya kok. Ya, mereka berbuat baik kok. Mereka melakukan riset yang bagus ya, sehingga akhirnya tercipta susu yang enak gitu ya untuk anak-anak kita. Mereka memberikan kontribusi terhadap rambut kita yang akhirnya sekarang udah nggak ada ketombeknya lagi gitu ya. Mereka memberikan kontribusi terhadap badan kita yang akhirnya sekarang wangi gitu ya. Mereka memberikan kontribusi terhadap air kita gitu ya. Itu kontribusi terhadap handphone, laptop. Ini pun saya juga merekam gini dengan teknologi mereka Bapak Ibu. Sehingga kita mencintai mereka. Tapi yang kita perlu ukur di dalam diri kita adalah apakah kita juga sudah berproduksi. Karena sekarang ini kita menjadi negara konsumsi, bukan negara produksi. Ya, sampai fried chicken aja kita harus beli dari luar Bapak Ibu. Itu kan cuma goreng ayam Bapak Ibu, ya. Masa goreng ayam kita harus dari luar Bapak Ibu? Saya sih nggak sebutin mereknya ya. Saya cuma sebut inisialnya KFC, McD misalnya gitu ya. Kenapa kita harus beli dari mereka? Sekali lagi, mereka sudah beramal yang baik, ya. Mereka melakukan riset pasar yang bagus, mereka melakukan pelayanan yang luar biasa gitu ya. Mereka meningkatkan kualitasnya dan seterusnya. Ya, bagus mereka sudah. Sekarang pertanyaannya, masa iya sih kita nggak punya fried chicken kita sendiri gitu Bapak Ibu? Ya, ada roti dari luar gitu Bapak Ibu, mereknya ya nggak usah saya sebut kalau ini ya. Ada merek-merek macam-macam dari luar kan itu roti-roti masuk ke Indonesia. Apa ya nggak bisa kita bikin roti Bapak Ibu? Ya, kayaknya kok ya bisa lah kita gitu ya. Maka kita bukannya tidak suka dengan produk-produk asing. Toh sampai sekarang pun kita masih menggunakannya. Ya, kita nanti menjadi orang yang hipokrit, munafik kalau seandainya kita bilang boykot tapi ternyata kita nggak bisa keluar dari itu gitu ya. So, yang perlu kita lakukan adalah gitu ya. Yuk sama-sama kita belajar berproduksi. Kita belajar berproduksi. Itu solusinya ya. Oke, silakan mereka datang, silakan mereka masuk. Nah, kita tantang diri kita, produk kita lebih baik daripada mereka. Tantang strategi kita, strategi kita lebih baik daripada mereka. Nah, maka Bapak Ibu ya, selain kita hindarikan diri kita dari riba, kemudian yang kedua kita berproduksi, kita juga harus berjamaah Bapak Ibu. Karena ini semua tidak mungkin bisa kita lakukan kecuali kita berjamaah. Kita punya sih uangnya Bapak Ibu ya, kita punya uang sih ya. Saya yakin Anda yang mendengarkan audio ini, saya yakin Anda punya uang kok Bapak Ibu, benar nggak ya? Tapi kan uangnya nggak banyak ya, uangnya 1 juta, 2 juta ya, 3 juta. Lalu kemudian ketika kita mau usaha apa yang dimulai dengan 5 juta? Kan nggak ada gitu ya. Usaha apa yang dimulai dengan cuma 1 juta rupiah? Akhirnya karena kita nggak mampu berproduksi, akhirnya kita jadi konsumtif aja gitu. Akhirnya ya udahlah, uang 1 juta nggak bisa digunakan untuk apa-apa. Yang kita bisa lakukan adalah gitu ya, untuk membeli sesuatu. Akhirnya kita membeli lagi. Harusnya kan kita menjual gitu Bapak Ibu. Jadi yang namanya produktif adalah kita menjual, bukan membeli gitu. Membeli mending kalau yang dibeli aset ya Bapak Ibu ya.
Kalau mau beli aset boleh ya. Tapi yang kita beli adalah barang-barang yang habis, lalu kemudian kita nggak dapat apa-apa. Nah, maka kita harus berkuasa di negeri kita sendiri. Nah, Koperasi Magnet Rezeki punya visi menjadi tuan di negeri sendiri. Menjadi tuan di negeri sendiri. Dengan apa? Dengan produktif, ya. Dengan produktif, kemudian dengan berkuasa atas negeri kita. Berkuasa tuh bukan dengan kita jadi centeng gitu ya Bapak Ibu ya, terus kemudian kita tahan-tahan orang untuk berusaha di sini, tidak. Tapi coba kita lihat Bapak Ibu dari perjalanannya Gojek misalnya, ya. Gojek itu bagus sekali Bapak Ibu. Mereka menghimpun semua kekuatan, mereka berjamaah gitu ya, dimotori oleh satu orang gitu kan, Pak Nadiem Makarim. Lalu kemudian mereka punya dua hal Bapak Ibu. Mereka punya IT dan mereka punya uangnya. Dengan dua hal ini akhirnya mereka berkuasa Bapak Ibu, ya. Mereka berkuasa sehingga ojek-ojek pangkalan itu akhirnya harus menyerah juga Bapak Ibu dengan ojek online Bapak Ibu. Ya, bahkan negara pun kalah dengan mereka Bapak Ibu, ya. Karena tidak ada undang-undang yang menetapkan tentang transportasi roda 2. Tapi apa yang terjadi? Mereka memberikan manfaat. Mereka memberikan maslahat Bapak Ibu kepada banyak sekali orang, sehingga akhirnya negara pun mengizinkan mereka. So Bapak Ibu, itu yang akan kita lakukan. Ya, kita akan lakukan di Koperasi Magnet Rezeki. Alhamdulillah, ya, koperasi kita sudah mendapatkan izin legalitas gitu ya dari Kementerian Koperasi dan UKM gitu ya, dan kita itu keluar di bulan April kemarin ya. Di bulan April kita legalitasnya di nomor 08181 ya _ BH _ M _KUKM _2 _ 4 Romawi _ 2018. Nah, maka sejak kita sudah resmi legal gitu ya, maka kita akan mulai Bapak Ibu menghimpun semua kekuatan yang berserak. Yang mau-mau aja ya. Yang nggak mau juga nggak apa-apa gitu ya. Pak Nas kok udah mulai masuk agenda ini? Ya gimana ya, Rasulullah SAW itu tidak berhenti pada tauhid. Beliau tidak berhenti pada pengajaran-pengajaran Islam. Beliau ketika hijrah ke Madinah, ya, maka mereka yang dibangun oleh Rasulullah SAW adalah pertama membangun ukhuwah, satu sama dan terhubung, dan itu yang kita bangun selama 3 tahun ini Bapak Ibu, ya, satu sama dan terhubung. Rasulullah membangun ukhuwah antara Muhajirin dan Ansar, ya, antara Aus dan Khazraj, ada 2 suku di Madinah, dipersaudarakan oleh Rasulullah SAW, ukhuwah, gitu ya. Setelah itu apa yang dibangun oleh Rasulullah? Yang kedua yang dibangun adalah masjid Bapak Ibu. Yang dibangun oleh Rasulullah SAW adalah masjid-masjid. Untuk apa? Untuk tempat-tempat beribadah dan membangun basis-basis nilai-nilai spiritual. Tapi tidak berhenti sampai di situ Bapak Ibu. Beliau menugaskan seorang sahabat yang namanya Abdurrahman bin Auf gitu ya, untuk membangun yang ketiga, yaitu membangun pasar. Ya, kemudian bekerja sama dengan para sahabat-sahabat yang memang kaya raya dermawan seperti Utsman bin Affan radhiyallahu an. Nah, dari sinilah akhirnya gitu ya yang terjadi. Awalnya kan pasarnya itu pasar Yahudi Bapak Ibu. Yahudi itu datang di Madinah, lalu kemudian mereka membangun basis ekonomi mereka dengan berjamaah tentunya. Sehingga suku Aus dan Khazraj itu suku Yathrib asli pada saat itu hanya menjadi konsumen Bapak Ibu. Mereka tidak bisa menjadi produsen, mereka tidak lagi memiliki pasar. Nah, tapi ketika Rasulullah SAW datang dengan berbagai macam strategi, berjamaah kuat dan punya value yang kuat, market yang kuat, komunitasnya kuat, akhirnya apa yang terjadi Bapak Ibu? Akhirnya yang terjadi adalah pasarnya Yahudi juga mati Bapak Ibu, sehingga terusirlah Yahudi dari Madinah karena mereka udah nggak kuat lagi bersaing dengan para sahabat yang sudah dimurnikan tauhidnya, dimurnikan rezekinya, dimurnikan akidahnya, dan gitu ya, diikat oleh Rasulullah SAW dengan ukhuwah. Nah, maka kita akan melakukan itu Bapak Ibu. Kita akan melakukan persis sama sebagaimana yang Rasulullah SAW lakukan kepada para sahabat. Bagi teman-teman yang mau bergandengan tangan, ayo ikut gitu ya kepada kami ya yang bergandengan tangan. Ada yang bergandengan tangan di camp, alumnus campnya sekarang ini luar biasa ya, berbagai macam agenda-agenda dilakukan. Ada yang langsung masuk ke CTMR atau Certified Trainer Magnet Rezeki gitu ya. Nah, sekarang kita mau memperluas ini Bapak Ibu, memperluas basis jaringan kita dengan Koperasi Magnet Rezeki. Bismillah,
mohon dilihat nilai-nilai positifnya, niatan positifnya, value positifnya dilihat di sana. Karena orang magnet rezeki melihat sisi positif dari itu semua. So, Koperasi Magnet Rezeki insya Allah akan menjadi agenda ke depan, next gitu ya, untuk melakukan perjuangan menegakkan nilai-nilai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Visinya apa? Visi besarnya ada 2. 1, menyebarkan nilai-nilai magnet rezeki. Ya, jadi kemarin kita sudah kumpul dengan para CTMR, kita sepakat dengan satu visi. Visi kita apa? Visi kita adalah menjadikan ilmu magnet rezeki dijiwai oleh seluruh rakyat Indonesia. Itu visi kita. Yang kedua, gitu ya, visi kita yang kedua adalah menjadi tuan di negeri sendiri. Ya, nah, dengan untuk menjadi tuan di negeri sendiri ini maka ini menjadi target-target amal yang kita ingin lakukan di Koperasi Magnet Rezeki. Nah, kemarin itu kita sudah kumpul dengan teman-teman, alhamdulillah yang hadir 600 orang lebih, ya. Kita mulai agenda yang namanya Syirkah Gathering. Nah, Syirkah Gathering ini adalah mempertemukan teman-teman semuanya, para member yang punya brand yang bagus, kita pertemukan dengan teman-teman yang punya uang gitu ya. Cuma uangnya kan receh-receh gitu ya. Nah, maka uang ini dikumpulkan untuk membangun cabang-cabang bisnis gitu. Dengan wadah apa? Dengan wadah koperasi. Nah, wadah koperasi inilah yang diakui oleh negara dan bahkan menjadi soko guru ekonomi Indonesia mestinya gitu ya. Sejak dari awal sekali Pak Muhammad Hatta itu mendeklarasikan koperasi dan menjadikan koperasi sebagai salah satu soko guru ekonomi Indonesia, mestinya ini yang menjadi jalan bagi kita. Nah, kita akan taat aturan, ya, kita akan memenuhi semua undang-undang perkoperasian yang benar. Karena kita mau mulai dengan yang baik dan dengan benar dan diakui oleh negara secara legalitas, kita juga memenuhi syarat-syarat semuanya gitu ya. Sehingga akhirnya Bapak Ibu yang kita lakukan adalah kemarin alhamdulillah kita pertemukan tuh ya, mereka-mereka yang punya uang ya cuma 1 juta, ada yang cuma punya 5 juta, ada yang punya 10 juta. Ayo kita bisa kok gitu ya. Nah, kemarin itu Bapak Ibu ya tentunya kita juga tidak ingin koperasi yang kita bangun itu pertama ya, ada fraud, ada uang yang hilang gitu ya, ada ketidakjujuran. Bismillah, kita akan jaga itu dengan sistem IT yang kuat. Alhamdulillah sudah ada di website www.koperasimagnetRezeki.com. Itu website yang berbasis keuangan Bapak Ibu ya, jadi kuat sekali. Kemudian yang kedua gitu ya, kita juga nggak ingin rugi Bapak Ibu ya. Kita juga nggak ingin misalnya kita kumpul-kumpul, sama-sama kumpul-kumpul yuk gitu ya. Terus kemudian ternyata uangnya yang diputar ternyata malah ada terjadi kerugian. Kita nggak mau seperti itu. Maka kita akan masuk ke dalam bisnis-bisnis yang resiko ruginya sangat rendah sekali Bapak Ibu, dan keuntungannya tinggi sekali. Nah, bagaimana emang ada Pak Nas bisnisnya seperti itu? Ada. 1 gitu ya. Kita kalau positive thinking insya Allah ketemu bisnis yang seperti itu. Low risk, very low risk, dan high return. Yaitu tinggi keuntungannya. Yang kedua, kita berjamaah semua Bapak Ibu sekarang ini gitu ya. Kita berjamaah nih 80.000 orang minimal Bapak Ibu ya. Dan kayaknya sih bisa nambah lagi kan gitu ya. 80.000 orang kita dorong Bapak Ibu. Mereka ada orang-orang yang berbisnis tanpa komunitas aja bisa menang kok Bapak Ibu. Mereka cuma modal kualitas sama harga Bapak Ibu. Harganya bagus, kualitasnya tinggi. Akhirnya mereka menang kok gitu ya dalam persaingan ekonomi. Nah, kita tambahin lagi Bapak Ibu, kualitas tinggi, harga rendah, komunitasnya loyal Bapak Ibu. Nah, itu yang akan kita buat. Nah, maka ya Bapak Ibu mohon izinkan saya, kita akan melaunchingkan, kemarin kita sudah launchingkan 2 produk yang akan kita dorong ke Indonesia Bapak Ibu. Ya, kita akan dorong menjadi salah satu pilot project kita untuk menjadikan kita tuan di negeri kita sendiri ya. Untuk fried chicken Bapak Ibu ya, kita mulai dari bisnis kuliner dulu ya. Kita mulai dari bisnis kuliner. Kenapa? Kuliner itu untungnya besar, pasarnya ada gitu ya, dan repeat order. Ya, ini yang akan kita lakukan. Maka kita ketemu 2 berlian bisnis kuliner yang bagus sekali Bapak Ibu. Nantinya akan berkembang, tapi kita akan jalan di 2 brand ini. Yang pertama adalah The Besto Fried Chicken atau The Besto Chicken ya. The Besto Chicken ini bagus sekali Bapak Ibu ya. Rasanya enak, bagus ya. Kemudian dia sudah mengalami
alur siklus bisnis yang bertahun-tahun dari tahun 94 Bapak Ibu ya. Dari tahun 94 The Besto ini gitu ya sampai sekarang ini menjadi market leader di kelas menengah gitu ya. Rasanya bagus, enak sekali ya Bapak Ibu, mungkin juga ada yang sudah pernah dengar The Besto Chicken. Nah, sekarang ini sudah ada lebih dari 200 cabang di seluruh Indonesia. Kita akan double size-nya Bapak Ibu. Kita akan mendobelkan, kita akan mentriplekan, kita akan melipat gandakan ini The Besto sehingga akhirnya kita bisa face to face dengan fried chicken dari luar. Brandnya ya, merek dari luar. Bukan untuk saling lawan-melawanan, bukan, tapi kita ingin tunjukkan bahwa kita bisa gitu ya. Nah, kita mulai dari The Besto. Nah, maka teman-teman semua ya, saya akan mengendorse Bapak Ibu ya. Kalau Anda mau beli ayam goreng orang Magnet Rezeki, belinya hanya di The Besto Chicken Bapak Ibu ya. Jadi hanya belinya di sana aja. Nah, apa yang kita lakukan terhadap mereka? Itu satu cabangnya itu bisa kita bangun bersama-sama ya. Satu cabang itu membutuhkan 300 sekian juta. Ya, kalau seandainya Anda dimulai dari 5 juta rupiah dengan kumpul 60 orang, 70 orang, kita bisa membuat satu cabang. Ya, 70 orang dengan 5 juta, ya, kita kumpul terus kemudian kita bangun satu cabang. Ya. Nah, Anda yang menginvestasikan dana itu akan dapetin uangnya terus-menerus selama si ayamnya itu, restoran itu terus berdiri dan berjalan. Ya. Nah, kita sama-sama bantu pemasarannya sehingga akhirnya yang terjadi adalah Anda mendapatkan keuntungan yang besar dari sana ya. Ini pasarnya besar Bapak Ibu, pasar ayam ini besar, dia protein paling murah, masyarakat selalu beli gitu ya. Nah, maka ini terjadi repeat order yang bagus sekali. So, kita ingin mengajak Anda semua, yuk kita sama-sama investasikan diri kita gitu ya. Kalau Anda punya uang sedikit gitu ya, yuk gabung di koperasi, tapi ini harus gabung dulu ya Bapak Ibu ya, gabung di koperasi, kemudian Anda menginvestasikan 5 juta untuk satu orang, dia kelipatannya 5 juta ya. Jadi kalau Anda mau benar-benar berminat untuk The Besto Chicken ya, ini kita akan melawan brand dari luar ya. Mulai dari satu dulu Bapak Ibu. Nah, apalagi kita bukan mulai dari satu, mulai dari dua Bapak Ibu. Yang kedua adalah Rote Bakery Bapak Ibu. Rote Bakery adalah satu bakery, ya Anda lihat nggak Bapak Ibu, di kota-kota besar itu udah mulai selalu ada yang namanya bakery yang favorit Bapak Ibu ya. Merek-merek dari luar itu masuk semua Bapak Ibu karena pasarnya besar sekali Bapak Ibu. Pasarnya besar sekali dan terus meningkat ya. Dan sekarang di kota-kota besar itu selalu yang dicari bakery. Nah, sekarang pertanyaannya, kita punya enggak alternatifnya yang punya kita sendiri? Kan enggak punya Bapak Ibu. Kalaupun punya rasanya kurang enak Bapak Ibu. Nah, Rote Bakery ini ya adalah perusahaan yang fokus untuk membangun pabrik-pabrik roti di seluruh Indonesia ya. Nah, sekarang ini alhamdulillah dia menjadi First Entrepreneur Award di Sumatera. Jadi seluruh Sumatera ya itu pemenang wirausahanya ya adalah Rote Bakery. Nah, Rote Bakery ini ya sudah mengalami juga Bapak Ibu siklus naik turun, berhasil nggak berhasil, sampai kemudian akhirnya menemukan formula yang bagus sekali ya dalam menjalankan bisnis bakery. Sekarang adalah periode terbaiknya. Kita sudah pelajari betul-betul sampai dalaman-dalaman bisnisnya, sampai kemudian akhirnya kita menyatakan untuk bekerja sama dengan Rote Bakery untuk membuka cabang-cabangnya di seluruh Indonesia. Nah, kita ingin mengajak Anda, yuk sama-sama Bapak Ibu ya. Masa sih brand-brand roti dari luar gitu ya yang menang di Indonesia? Kita tidak rela ya. Kita persilahkan mereka, tapi kita tidak rela kalau kita tidak berusaha sendiri ya. So, koperasi akan menggandeng mereka ya untuk membangun pabrik-pabrik roti di seluruh Indonesia. Satu pabrik rotinya ya, dia pabrik sekaligus outletnya itu membutuhkan dana kurang. Oh iya, rasanya dulu Bapak Ibu. Rasanya enak ya. Rasanya enak sekali gitu ya, dan pokoknya bismillah deh gitu ya. Kemudian dia selalu keuntungannya juga besar ya. Keuntungannya bahkan lebih besar daripada fried chicken. Kenapa? Karena walaupun ya perputarannya fried chicken ini cepat sekali, tapi prosentase keuntungannya nggak besar. Nah, roti prosentase keuntungannya besar gitu ya. Nah, cuma walaupun
kapasitas bisnisnya gitu ya, putaran bisnisnya tidak secepat si ayam, karena kan ayam sederhana, cuma goreng doang gitu ya. Sementara kalau si roti itu perlu proses, ada mesinnya dan seterusnya. Nah, jadi satu pabrik itu satu pabrik itu memerlukan dana kurang lebih 700 jutaan ya untuk satu pabrik ya. Itu harga di Depok ya. Kalau di daerah-daerah mungkin jauh lebih murah karena ongkos sewanya jauh lebih murah. Nah, sekarang sudah ada dia 12 cabang ya, 12 cabang, 12 pabrik roti. Nah, kita akan ledakkan ke seluruh Indonesia. So, kalau Anda memang benar-benar tertarik Bapak Ibu, satu orang untuk menginvestasikan di Rote Bakery itu kelipatan 10 juta ya. Jadi satu orang minimal sekali 10 juta. Jadi kalau yang tadi si The Besto 5 juta, kalau si Rote itu 10 juta ya. Nah, nanti setelah itu Bapak Ibu, yuk kita sama-sama gerakan gitu kan orang-orang untuk membeli Rote Bakery. Sampai kemudian akhirnya ya sudah nggak boleh beli roti di tempat yang lain kecuali Rote Bakery Bapak Ibu. Rote ini artinya roti terbaik dan terenak Bapak Ibu. Sudah terbaik tapi terenak. Roti termurah dan terenak. Ya, jadi dia murah sekali Bapak Ibu. Ada satu roti yang mungkin Bapak Ibu kenal namanya roti boy gitu ya. Itu harganya sekian. Ini si Rote itu bisa jual hanya dengan harga Rp2.000 Bapak Ibu. Dengan kualitas yang sama persis Bapak Ibu. Jadi memang enak dan murah. Kenapa kok bisa murah? Karena dia mengefisiensi banyak sekali biaya Bapak Ibu. Nah, itu udah bagian dari rahasia bisnisnya dia. Nah, kami di koperasi akhirnya mengambil 2 brand ini untuk meledakkan ke seluruh Indonesia. Kenapa sih kok pakai koperasi Pak Nas? Nah, gini. Setiap pengusaha kalau ingin mengembangkan bisnisnya itu mereka membutuhkan bank Bapak Ibu. Membutuhkan modal. Nah, modal itu bisa didapatkan dari bank. Bank itu punya bankirnya, punya pengusahanya gitu ya. Lalu kemudian akhirnya bank ini memberikan pinjaman. Satu, sudahlah bunganya besar. Yang kedua, riba Bapak Ibu. Ya, sebenarnya sih bunganya nggak besar-besar amat Bapak Ibu. Tapi sebenarnya kunci keberkahannya itu bukan di situ. Maka yang kita lakukan ke Rote dan The Besto itu bukan peminjaman uang. Tapi yang kita lakukan adalah bersyirkah atau bekerja sama. Anda adalah owner nantinya. Anda adalah owner dari cabang tersebut. Jadi kita kumpulkan 70 orang ya, maksimal itu 70 orang untuk satu cabang. Bisa juga cuma 50, bisa juga cuma 30 tergantung dananya. Lalu kemudian dia pemilik dari cabang itu, lalu kemudian dia menjadi owner di sana. Jadi udah nggak ada lagi pihak bank Bapak Ibu. Hanya ada pihak Anda ya, Anda sebagai pemilik negeri ini ya. Andalah yang berusaha, tapi Anda hanya menanamkan dana. Enak nggak Bapak Ibu? Cuma menanamkan dana, terus kemudian Anda dapatkan hasilnya. Anda tetap bekerja dengan usaha-usaha Anda, tapi uang Anda itu dikembangkan bersama-sama, bersyirkah namanya. Ya, bersyirkah dengan murni mudharabah. Mudharabah ini apa? Mudharabah ini adalah bagi hasil. Jadi di ujungnya ada bagi hasil. Setiap bulan ada omset, lalu kemudian omsetnya itu dibagi Bapak Ibu, profit sekian, zakat sekian, ya kemudian untuk KMR sekian, untuk penyerta sekian, dan untuk si pengusahanya, ya si pengusaha rotinya sekian. Nah, kalau dilihat dari return of investment-nya, ya return of investment-nya itu di tahun-tahun awal itu 29% per tahun. Ya, 29% per tahun. Ya, jadi kalau Anda punya uang, menanamkan ke bank kan cuma kurang lebihnya 6-7%. Tapi kalau di syirkah ini, ya di awal-awal aja udah bisa 29%. Dan tiap tahunnya mudah-mudahan semakin lama semakin meningkat. Tergantung kita sama-sama untuk membangun bisnis ini bersama-sama. Nah, nanti ada KMR bagiannya. Di ujung dari KMR juga akan ada SHU atau sisa hasil usaha dan seterusnya. So, Bapak Ibu, ini adalah satu upaya kita untuk menyalakan lilin Bapak Ibu. Menyalakan lilin yang kita lakukan ini gitu ya, untuk menerangi si suasana kegelapan yang sekarang ini ada. Ketidakterangan Bapak Ibu yang sekarang ini ada. Kemudian program tadi kita menamakannya itu namanya Syirkah Berani Bapak Ibu. Ya, itu tadi program 2 kuliner itu kita namakan dengan Syirkah Berani. Apa itu Syirkah Berani? Berani itu dari kepanjangannya,
kepanjangan dari berani adalah brand anak negeri, Bapak Ibu. Jadi kita berani melawan brand dari luar gitu, Bapak Ibu ya. Kita berani ya, brand anak negeri. Nah, kemudian program yang kedua yang ingin kita lakukan adalah kita ingin cari berkah, Bapak Ibu. Ingin cari barokah. Para member-member ini ada yang mereka tersangkut-sangkut, Bapak Ibu. Mereka tersangkut-sangkut dari apa? Tersangkut-sangkut dari riba, Bapak Ibu. Kemudian akhirnya rumahnya mau dilelang, Bapak Ibu ya. Rumahnya mau diambil oleh rentenir dan seterusnya. Nah, kita punya program untuk pendar namanya, syirkah pendar atau syirkah penyelamatan dari riba. Ya. Mohon maaf, ini syirkahnya syirkah mutlak ya. Jadi akadnya syirkah mutlak, tapi programnya adalah program penyelamatan dari riba. Nah, yang kita lakukan adalah ya, kita selamatkan mereka. Jadi teman-teman yang punya uang 1 juta ya, kumpulkan gitu ya. Kita akan selamatkan mereka. Kita akan lunasi hutang di banknya atau di rentenirnya, lalu kemudian kita renov, kita jual kembali. Nah, tentu ya, kita juga tidak ingin ketika menyelamatkan mereka kita nggak dapat untungnya, Bapak Ibu. Tetap dapat untungnya. Jadi semua win-win. Win-win solution. Bank atau rentenirnya kebayar, kemudian si pemilik properti selamat propertinya, yang menyelamatkannya dapat untungnya. Nah, ketika kita hitung-hitung untungnya tiap tahun itu bisa kurang lebihnya antara 30 sampai 35%, Bapak Ibu ya. Jadi bismillah, insya Allah ya, kita nanti akan ada petugas-petugas kita yang memang bertugas untuk menyelamatkan, membeli properti-properti tersebut dan kemudian akhirnya menyelamatkannya. Ya, nah kalau untuk yang syirkah mutlak ini, syirkah mutlak artinya syirkah mutlak artinya syirkah yang diserahkan kepada kita pengelolaannya. Kita yang memilih proyek-proyek yang mana ya, lalu kemudian kita akan bagikan kepada Anda semua. Nah, nanti untuk penjelasan detailnya saya akan kirimkan brosur atau slide-nya ya kepada Anda semua melalui channel. Nah, kalau Anda benar-benar sudah tertarik, ya bismillah. Saya yang akan memimpin gelombang ini, Bapak Ibu. Ya, saya pribadi yang akan memimpin gelombang ini. Saya sudah mewakafkan diri saya ya untuk mewakafkan diri saya dan mewakafkan nama Magnet Rezeki untuk perjuangan ini, Bapak Ibu. Ya, perjuangan kita sekarang ini udah bukan lagi perang melawan penjajahan dengan senjata, Bapak Ibu, bukan. Ya, perang kita dulu mereka itu semua melawannya agresi itu kan pakai pesawat tempur, Bapak Ibu. Pesawat-pesawat tempur, terus kemudian ya pahlawan-pahlawan kita, Jenderal Sudirman, ya Bung Tomo, itu mereka cuma ngajak bambu-bambu runcing itu, Bapak Ibu, ya. Bambu-bambu runcing itu dikumpulkan satu persatu, tapi berjamaah, akhirnya bisa kuat. Nah, sekarang model perjuangannya bukan begitu, Bapak Ibu. Model perjuangannya mereka ngebom, Bapak Ibu, dengan uangnya gede sekali mereka, Bapak Ibu. Uang mereka besar, mereka bisa membangun bisnis di seluruh Indonesia, Bapak Ibu, ya. Mereka uangnya besar, Bapak Ibu. Tapi jangan sampai kita yang minder, Bapak Ibu. Kita punya uang besar juga gitu ya. Tapi kita bisa menghimpun bersama-sama. Tentunya harus dengan aspek legal yang baik, Bapak Ibu. Maka kita memilih koperasi. Kita memilih koperasi sebagai jalan kita untuk berjamaah. Nah, yuk sama-sama Bapak Ibu kita berjuang bersama. Kalau Anda ingin berminat, maka silakan Anda isi datanya di www.rahasiamagnetrezeki.com/minat ya. Nah, nanti kita akan follow up Anda ya, akan kita terangkan seluruhnya. Jadi kalau Anda benar-benar minat ya, Anda langsung masuk ke www.rahasiamagnetrezeki.com/minat. Nah, di situ nanti akan ada Anda bisa investasi berapa. Mungkin di syirkah mutlak ya, yaitu penyelamatan dari riba berapa, kelipatannya 1 juta, syirkah The Besto kelipatannya 5 juta, atau syirkah Rote kelipatannya 10 juta. Nah, mudah-mudahan dengan upaya-upaya kita ini kita akan melawan, Bapak Ibu. Tanda kutip melawannya dengan cara yang tepat ya. Kita punya IT ya, kita IT sistemnya nanti kuat sekali di koperasi, dan kita memiliki keuangan yang kita himpun secara berjamaah. Demikian Bapak Ibu, itulah yang ada dalam pikiran kami ya. Sudah satu sama dan terhubung dengan para CTMR, Certified Trainer Magnet Rezeki, juga para alumni-alumni Camp Magnet Rezeki. Kita berhimpun bersama, kita bergandengan tangan, ada ahli hukum di sini ya, ada ahli koperasi Bapak Ibu, ada ahli syariah ya, kemudian ada ahli ekonomi ya, ada ahli financial planner gitu Bapak Ibu, ada ahli franchiser Bapak Ibu, ada ahli ya
properti, ya, semua berhimpun bersama, ya, dalam satu barisan ini. Saya yang akan memimpin langsung, Bapak Ibu, perjuangan ini, ya, perjuangan ekonomi. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mudahkan kita dalam perjuangan mewujudkan harta-harta halal dan berkah di negeri kita, Indonesia. Terima kasih. Salam dari saya. Sampaikan salam juga dari saya untuk keluarga Anda. Semoga Anda semua berada dalam keadaan yang terbaik, terbahagia, tercerah, terkaya, dan terdekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, saya Nasrullah. Sampai jumpa dalam audio-audio berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.